Kalau buat aku sih adegan yang paling berkesan dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang tuh waktu jadi patung ya. Halo sobat netizen semuanya, apa kabar? Salam kreatif, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Sir Ilham Jambak, dalam program Lapstop. Dan program Lapstop ini diinisiasi oleh Lab Teater Ciputat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pertunjukan Lab Teater Ciputat yang berjudul Sinopsis Tim 2019 Plus. Nah, seperti apa pertunjukannya? Kita tetap akan membahas, tapi kita lihat dulu cuplikannya. Nih cuplikannya nih. Ini. Nah, langsung saja kita panggil dua orang sahabat saya, teman-teman saya yang ikut terlibat dalam pertunjukan Sinopsis Tim 2019 Plus. Siapa lagi? Yang pertama kita panggil Rohro Horon. Nah, dan yang kedua kita panggil tidak asing lagi wajahnya, Bangkit Sanjaya. Bukan yang rocker jadul. How are you today? Nah, fine, thank you. Seharusnya saya yang nanya. Saya kan host, Oh, iya. hosting. Saya host, bukan ghost ya, bukan hantu. Ya, posting. Iya. Dan ghosting juga. Bukan, jangan ghosting. Ya. Nah, ini dia teman saya. Apa kabar? Rohro, Bangkit. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya semuanya. Syukur. Nah, karena kita sudah hadirkan, kita langsung tanya aja ya. Kita kan sekarang membahas tentang pertunjukan Lab Teater Ciputat yang berjudul Sinopsis Tim 2019 Plus. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol tuh dengan sutradaranya dan juga komposernya, penata musiknya, BP dan TA. Tugas akhir. Bukan, Taufik Adam. Saya pikir tugas akhir. Nah, sekarang kita kesempatan ngobrol nih sama Roro. Nah, Roro waktu itu sebagai aktornya ya, aktrisnya ya, ikut bermain dalam pertunjukan itu. Dan kayaknya itu perdana ikut terlibat juga dalam pertunjukan pentas atau? Iya, betul. Nah, ya pasti seru nih, keterlibatan pertama. Dan juga ada Bangkit di sini yang waktu itu juga bermain ya. Bermain apa? Bermain layang-layang. Lari-lari. Itu sebagai pemainnya juga waktu itu dia membantu di co-directing. Ya, jadi ikut juga membantu sibuk-sibuk di belakang panggung dan menyiapkan sebuah pemain kolosal ya. Waktu itu nggak salah. Menghadirkan yang banyak lah ya untuk terlibat dalam pertunjukan. Nah, bisa diceritakan juga kira-kira keterlibatan pertama tadi apa kira-kira yang membuat Roro ikut tertarik atau menjadi penarik ikut terlibat dalam pertunjukan itu? Saya tuh kalau disuruh mengingat-ingat pentas Sinopsis Tim 2019 Plus gitu ya. Rasa-rasanya saya pengen balik lagi gitu ke prosesnya, pengen ada lagi di stage pertunjukannya. Karena dari sejauh perjalanan saya berteater gitu, dari mulai di kampus sampai sekarang bergabung di LTC, tuh rasa-rasanya pentas Sinopsis tuh jadi pentas yang prosesnya paling membahagiakan buat saya. Tapi bukan cuman prosesnya aja, pas udah pentasnya sampai kemudian setelah pentasnya pun euforia bahagianya tuh masih berasa banget gitu. Aku nggak ngerti ya, apa mungkin karena di pentas Sinopsis itu kan kita melibatkan banyak banget ini ya, pemain milenial gitu. Mereka tuh seru-seru kan, anak-anak kampus gitu. Mereka datang ke tempat latihan tuh namanya anak-anak muda masih ceria. Nah itu
efek Kita yang udah layu jadi ikut semangat ya. juga ya. Kita yang semangat Maksud lo kita udah layu? Enggak dong, harus. Kita harus tetap lebih muda dari mereka. Iya, jadi apa namanya, keceriaan mereka ke bawah. Oh, artinya itu waktu itu, jangan sampai kita nih kalah power benar. gitu kan. Iya. Apalagi dia banyak kan. Iya, banyak banget ya, ada Sekampung ya, ada 80, 70, 80 orang lah pokoknya begitu. Nah. Artinya itu pengalaman pertama Roro terlibat dalam dan langsung berkesan ya. Iya, mungkin itu juga karena pentas sinopsis itu adalah pentas pertama saya bersama LTC gitu. Jadi kayak pintu gerbang pembuka lah, berkenalan gitu ya dengan LTC, bagaimana prosesnya. saya didirect sama seorang Bambang Priyadio, ternyata begini cara dia mendirect aktornya. Iya, pendekatannya. Terus, walaupun mungkin kenal sama Bambang Priyadio udah lama ya, udah. Tapi ikut terlibat pertunjukannya tapi baru tuh. kali itu digarap langsung sama dia, sama teman-teman LTC juga begitu, udah lama kenalnya, tapi baru berproses bareng-bareng dalam proses teater ya itu di sinopsis itu. Okay. Banyak banget sih hal-hal baru yang saya dapatin yang rasanya wah seru banget ya. Di proses LTC ini, makanya akhirnya serunya apa sih? Kalau bisa satu aja. Serunya kesannya itu gini, mungkin pembeda dari saya berproses di tempat lain sama di LTC itu. Di LTC ini aktornya itu tidak hanya melakukan apa yang diperintah sutradara, tapi kita sebagai aktor juga adalah seorang creator. Jadi kita memberikan ide, gagasan-gagasan kita. Sutradara secara terbuka gitu memberikan kesempatan ke aktornya gitu, membuka ruang selebar-lebarnya. Iya, betul kayak gitu. Jadi menurut aku itu beda sih dari pengalaman aku berteater di tempat lain itu. Ya prosesnya kita hanya mengikuti apa yang sutradara minta, terus membaca naskah, observasi gitu. Nah tapi di LTC ini kita benar-benar dituntut untuk memberikan ide gagasan, kemudian kita dituntut juga untuk diskusi. Jadi cuman nggak hanya pasif diem gitu. Nah itu yang cukup seru banget ya. Seru banget. Kelihatan serunya loh sampai kamu keringetan begitu. Ya coba tisu tolong. Iya, ini saking serunya itu. Nggak bisa dikasih AC ya. Lempar aja Pak, cus gitu. Tisu merapat. Nah, di podcast saya semua ada tisu, kopi. yang nggak ada apa? Invoice nggak ada. Jangan menuduh kebenaran dong. Iya. Seru banget tadi cerita Roro, sobat-sobat kreatif semua, dan mungkin nanti bisa diafirmasi sama Bangkit, karena Bangkit juga cukup besar keterlibatannya di situ ya. Dia memboyong orang-orang dan juga ikut bermain, menyiapkan juga segala macamnya. Nah, kira-kira Kit, kalau tadi Roro berkesannya seperti itu, menurut kamu ini berkesannya seperti apa? Apa kesan pertunjukan ini buat seorang Bangkit? Kalau dari aku itu, bisa vokalnya Pak sedikit ya, kencang. Kalau dari aku iya gitu Pak. Kalau dari aku itu berkesannya karena mungkin dari bentuk ya, bentuk pementasannya. Memang pertama kita berproses juga nggak tahu nih bentuknya seperti apa, karena dari KBMBM pun dia punya wacana yang background LTC itu selalu pentas, tidak selalu di dalam indoor gitu kan, tidak selalu proscenium. Dia mempunyai kayak nggak tahu proscenium dan juga panggung yang penonton itu sangat berjarak gitu. Nah itu jadi kita mendiskusikan tentang jarak itu kan, yang mungkin udah dibahas kemarin ya sama Kak Bembeng. Nah itu mataku yang lebih berkesannya karena bentuk itu kok, dari diskusi dengan bagaimana bentuknya, terus juga dari tema yang ingin kita usung, yang mendekati tema dari Jakarta Theater Vacuum itu ya, ketakutan dan kekuasaan. Kita mencoba diskusikan itu, bagaimana pantulan dari teman-teman aktor-aktor, gimana ketakutan lu, apa yang lu takutin, gimana menurut kekuasaan, apa gitu. Jadilah bentuknya seperti itu. Oh, itu yang disebut eksplorasi itu ya, mencari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berbeda-beda, yang beragam dari tiap orang. Itu yang menjadi kekayaan ya. Oke. Gitu sih. Saya cukup. Aku juga kayak
emang ini benar kata Kak Roro gitu. Jadi emang proses ini menyenangkan walaupun singkat dan juga Berapa bulan waktu itu, Kin? berapa? Cuma 2 bulan ya. Dua bulan. 2 setengah. Terus kita proses itu juga aku juga baru banget walaupun aku pernah pentas sama LTC tapi ini ada yang berbeda gitu. Jadinya walaupun latihan ke prakteknya itu sedikit gitu ya. Lebih banyak di situ aku nggak tahu, senang gitu. Kita bisa mengeluarkan pendapat kita kepada sutradara gitu. Kayak terbuka banget gitu. Teman-teman gitu. Terus juga walaupun memang tetap ada prakteknya gitu. Kita coba latihan-latihan yang selalu di latihan yang digulirkan oleh LTC. Iya, latihan dasarnya ya. Dasar. Baru dah pas seiring berjalan baru kebentuk, baru kepikiran sama Kak Bembeng bagaimana ya. Kayaknya ini memang kita harus bikin keterlibatan dari anak-anak milenial. Gitu. Akhirnya ya udah kita coba aja, kita cari teman-teman yang mungkin mau ikutan ke kita dan mintanya banyak. Oh, jadi waktu itu minta ada request untuk melibatkan anak-anak muda ya, sekarang yang juga melek terhadap kondisi zaman sekarang juga. Akhirnya kita publikasikan lah dari kampus UIN, Unpam, banyak SMA juga. Dari kampus Papua nggak ada yang daftar? Papua nggak ada. Kejauhan ongkosnya. Ya seharusnya nantilah kapan-kapan biar lebih beragam. Kalau dari satu misal kampus UIN, ya ini semua satu ragam ya. Nah, ini kan bukan saya dengar karena saya juga ada main di situ. Iya. Kita juga. Kita share aja ya. Ini kan jadi prosesnya cukup singkat untuk sebuah proses produksi teater ya. Ya tidak kurang dari 2 bulan kayaknya ya. Tapi juga di sana cukup padat kelihatannya ya. Proses padat. Nah, bisa ceritakan ini kan kalau kapan latihannya malam, terus siangnya ngapain, paginya ngapain gitu kan, pasti itu untuk mengejar satu yang ideal tentu kan. Nah, apa yang dikerjakan, persiapan apa sepanjang waktu singkat itu kira-kira siapa? Waktu itu kan juga bertepatan dengan bulan puasa ya. Dengan bulan puasa, jadi kita sebelum buka kita latihan dulu pemanasan tubuh. Tapi puasa kan masih puasa? Iya, puasa saya. Alhamdulillah. Gitu ya. Justru semakin puasa semakin semangat. Iya, terus udah gitu buka sebentar, mau sholat gitu kan. Terus abis itu kita lanjut lagi ke olah tubuhnya, kita lanjut lagi. Itu malamnya proses latihan tubuh segala macam pencarian. Sampai dengan mau ketemu sahur. Loh, ketemu sahur. Gue inget banget soalnya balik ke rumah tuh cukup intens nyokap ya? Tuh udah ya ampun, kamu dari mau buka puasa sampai ketemu sahur latihan teater ngapain aja gitu. Tapi itu seru banget sih. Ibadah banget ya. Itu salah satunya juga kan ini. Kita kan disuruh nyari data ya. Jadi kan beberapa untuk mendukung proses penciptaannya itu. Itu data-data dari rekaman-rekaman tokoh-tokoh yang pernah mengisi pidato kebudayaan. Iya. Jadi kita coba cari dari zaman dulu dari ya. Mungkin pidato kebudayaan Ali Sadikin, pertama gitu kan. Macam-macam. Akhirnya ya gua ngerasain banget karena yang pertama itu yang kesono ya gua sama Ari sama Kasir aku juga. Aku selalu ada di mana-mana ya. Coba kita juga pengalaman Anda. Waktu itu kita ke tim ya, ke kantor DKJ waktu itu ya, ngoprek-ngoprek itu kotak-kotak yang dokumentasinya cukup bagus ya. Dokumentasi cukup bagus ya. Baru kita list doang kan, ada nih pidato kebudayaan, nih ada dari Ali Sadikin, dari Rendra, dari macam-macam dari. Nah setelahnya baru kita cari rekaman-rekaman itu. Audionya juga, pidato-pidato. Udah rekamannya itu memang ya karena mungkin zaman dulu gitu ya, tahun mungkin ada yang keset-keset gitu. Jadinya memang coba untuk direkam lagi. Jadi tidak perlu lagi gitu. Itu jadi gua sama Ari itu pernah cuma berdua merekam itu dari pagi itu sampai menjelang maghrib jam dari pagi. Sementara jam 6 kita harus latihan kan, ngejar tuh sampai ya ampun, cukup intens.
Ya itu timnya Lumayan. juga ini ya lumayan militan banget. Militan ya. dan Yang menyenangkan sih bisa ketemu dengan tim yang cukup mandiri ya. Karena kita kan sempat juga tuh latihan ditinggal sutradara, dia ke Jepang 2 minggu ya. Oh iya. Ditinggal Oh iya, benar. ke Singapura kalau nggak salah tuh seminggu. Jadi tapi kita ditinggal kita tetap sutradara. latihan. Iya, Artinya kita tetap ada pewakilan untuk supaya latihan tetap berlangsung Iya. meskipun saudara kita sudah tahu tiap orang sudah tah job desk-nya, Iya, tugasnya, dan tanggung jawabnya maksudnya, masing-masing. ya, tanpa disuruh tuh mereka datang Inisiatif ke itu yang latihan. penting Iya, ya. betul Oke. betul. Itu sih yang Keren menarik. keren. Iya iya. Menyenangkan. Iya. Ya maksudnya soalnya kalau misalkan teman-teman kita seperti itu kan terbawa juga ya apa namanya Apa? semangatnya Iya, terbawa vibe-nya juga gitu, kita. semangatnya. Wah mereka aja semangat nih masa gua males-malesan terbawa juga gitu kalau Iya, timnya semangat. Iya, kebayang sih ketika itu audio itu pidato-pidato itu dalam suara kita repro lagi, kita perbarui Iya. ya. Itu cukup karena kan audio itu rekaman itu cukup lama ya. Lama. Rekaman lama. Baik. Ih, cukup ngeri sih, keren. Keren banget. Keren ya. Iya, keren. Ini juga keren kan. Iya, Jadi iya. apalagi mungkin teman-teman yang di rumah udah nonton video klipnya. Nah iya nanti tonton lagi seperti apa pertunjukannya. Karena memang kita udah bicara kemarin pertunjukan itu juga sendiri adalah pertunjukan yang out of frame ya, bukan pertunjukan konvensional yang kita udah cerita kemarin. Nah nanti kita akan cerita prosesnya lebih lanjut bagaimana menyiapkan teknikalnya, pasti agak susah. Nah Itu orangnya. setelah itu nanti ada orang yang Ada orang yang berwenang. berwajib. Iya. Nah waktu itu juga melibatkan kalau nggak salah teman-teman dari pemain-pemain dari dari aktor-aktor luar juga Dari kayak luar- Wulan, dari luar daerah ya. luar daerah ya, yang artinya ikut in resident dalam pertunjukan itu ya, kayak Wulan sama Utari ya. Itu juga sih yang akhirnya membuat kita berwarna gitu Iya. ya dari mana-mana gitu datang. Nah, saya pengen tanya nih kepada Kak Bangkit dan Kak Roro, silakan Kak Roro. Adegan apa yang bagi kalian mungkin bisa berbeda-beda atau sama, nggak apa-apa juga, yang sangat berkesan buat kalian berdua? Buat Apa ada dia buat lo? kalau buat aku sih adegan yang paling berkesan dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang tuh waktu jadi patung ya. Ada adegan jadi patung. Iya, Hmm. dan itu langsung enggak, gua kan kalau misalnya ngebayangin gitu ya, kita mainan jadi patung gitu, kayaknya harus sepele banget gitu, Iya, iya, tapi iya. ternyata Iya, betul. latihan di balik itunya, mau Nah, modal nanti bisa lah. diceritakan ya. Kita ceritakan. Pasti ini menarik ya. Kita sebagai pemain, misalnya sebagai aktor kan, saya pernah dengar bahwa akting yang mudah itu adalah akting yang ya berbicara, bergerak. Tapi ketika seorang menjadi acting yang diam, silent atau patung Iya. bahkan itu justru di dalamnya ada satu pencarian yang luar biasa. Nah, itu yang mungkin bisa diceritakan dari Bangkit dulu ya. Nah, ada adegan dari patung. Nah, bagaimana pencariannya menjadi patung, Kit? Apa? Ya, Lu jadi waktu itu jadi patung apa gitu? jadi patung apa tuh gue? W.R. Supratman. Oh, W.R. Supratman. Sama apa tuh yang di Manado tuh Yesus apa tuh? Oh. Memberkati. Iya. Iya, yang Yesus memberkati maksudnya. Iya, Yesus Itu, memberkati. aku milih itu. Emang dari sutradara suruh aktor itu memilih patung-patung apa gitu yang Mencari gitu, yang aktor yang ikonik, ya. Akhirnya setelah memilih, coba lu jadi patung seperti yang lu pilih gitu kan. Waduh, Susah nggak? lumayan susah, Pak. Hmm. Jadi kita latihan itu memang tiap malam itu mencoba bagaimana kita jadi patung itu ini berkala gitu ya. 10 menit. Oke, selesai. Ketahanannya. Tahan. Terus 20 menit. Tahan. 30 menit. Nggak tahan. Karena nyamuknya banyak. Itu godaan. Nyamuk gitu. Tapi karena memang terus kita latihan, akhirnya artinya- kita sampai 30 menit kita bisa benar-benar jadi patung gitu. Jadi kita milih 2. Oke. Diatur gitu ya. Gua jadi tokoh patung W.R. Supratman 15 menit kemudian gue jadi
patung Yesus berkata itu. Kalau Roro sendiri waktu itu memilih Aku waktu itu Ikon patungnya itu memanah. Aku bawa panah, terus jadi apa? Sri Kandi atau bukan? Iya, Sri Kandi terus sama Bunda Maria ya. Patung Bunda Maria. Itu yang menarik sih. Jadi prosesnya, jadi patung itu nggak cuman kita diem aja ya kan, nggak cuman ketahanan kita diem, tapi gimana diemnya itu kita memberikan ada nyawanya gitu. Jadi matanya harus diisi ya kan, apa namanya, meyakinkan gitu bahwa lu tuh patung tapi lu tuh hidup gitu. Nah, dari udah kita nahan pegel, terus kemudian kaki gue digigit semua terang-terang. Ya ampun. Terus itu matanya diisi, matanya. Aduh, ini gimana gue mau isi mata ya kan, kaki gue digigit semut terang-terang. Terus udah gitu, yang paling bikin gak bisa terlupakan tuh yang pas yang lagi diem gitu, tiba-tiba tepluk kejatuhan ini gitu, kejatuhan kampret. Iya, ampun. Itu di GBB ya, ada kampret ya. Bukan, pas kita latihan. Pas latihan. Latihan kan memang di outdoor kan. Kan banyak pohon-pohon kan di atasnya. Pohon. Dan itu tetap harus konsentrasi, harus serius gitu kan, matanya harus tetap hidup gitu. Sementara aduh, udah nggak karu-karuan nih, udah pegel, udah kaki digigit semut, dieein juga. Belum lagi di samping misalnya ada yang kentut, patung yang lain kentut. Susah juga ya. Iya, tapi memang dibutuhkan kesabaran. Ternyata nggak semudah itu jadi patung. Nggak gampang, lebih susah bahkan ketika kita berdialog atau bermacam-macam. Tapi sama-sama susahnya. Sama. Tantangan di latihan itu, godaannya nyamuk, semut, pas di pentas. Godanya orang-orang. Dia minta foto, apalagi kalau yang kenal. Itu. Getar-getar. Bagaimana kangen doang kita ya. Ngapain sih? Pengen ketawa ya. Lagi sapa-sapa gitu ya. Ya ampun. Apalagi yang nonton ini teman-teman ya yang kenal. Hai, ngapain sih? Nah, gitu. Serius tetap fokus, nggak ketawa itu kan lumayan juga. Melatih konsentrasi. Melatih ketahanan. Wah, oke, cukup singkat obrolan kita hari ini, tapi menurut saya ini di dalamnya banyak yang bisa kita tarik ya. Banyak. Oke, baiklah, ketemu lagi nanti kita di podcast berikutnya di Labs Talk. Kita akan membicarakan banyak sekali tentang kesenian dan karya-karya lab teater Ciputat maupun karya-karya teater pada umumnya. Dan sampai jumpa, salam kreatif, salam sehat, salam semangat selalu. Kalian mau semangat? Semangat. Oke. Salam kreatif, salam sehat, semangat selalu. 1, 2, 3. Salam kreatif, salam sehat, salam semangat selalu.